Terus ngeten nggih kula suwun sing dereng haji utawa boten bakat haji niku wonten kaidah al-maisir layak kudu fil ma'sir. Ayo wonten sing luwih populer malah idroku kullu la idroku napa kullu. Jadi kalau tidak bisa sama sekali bukan berarti terus total meninggalkan sama sekali. Misalnya jenengan ra iso ngale yo ngaji, nek iso ngaji ngrungokno, nek ora ngrungokno yo dukung wong sing ngaji. Nek iso haji dukung sing haji. Nek iso haji dukung ana sing haji, itu malah berhenti. Malah apa? Tapi itu kalau setuju ya. Kalau dulu itu pernah ketika mushaf saya itu pernah mau menyertakan doanya Said Ali Zainal Abidin. Tapi karena doa-doa di Indonesia itu sudah bagus dan saya anggap itu lebih manusiawi. Itu terus saya pakai doa-doa yang umumnya di Indonesia. Nah, tentu itu wonten Allahumma mansur sultanana sultanan muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asafiruhu termasuk wal hujjat wal hujjat. Jadi ini kalau suwon tenang yang sing hafal Quran biasa temaan kita harus diajari gak berhenti. Selain contoh kita haji tentang khatam Al-Quran dunakno wal hujjat termasuk yang sing napa haji. Masuk yang sedang jabat Allah mansur sultanana sultanan muslimin mansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asafiruhu. Masuk dunakno presiden, menteri, bupati. Nah contoh kita raja apa? Tapi dalam hal yang mereka baik tentu kita doa. Ya maksudnya nanti ngelak itu pasal noir apa-apa, pokoknya proporsional, pokoknya apa propor, ojo kok terus antipati. Itu udah baik, dia ya orang gunanya, nonton apa? Dan ini kalau cerita sambil kitab ini kitab yang anak itu tolibin, di anak itu syaratnya fatul mu'min. Di kitab yang populer tentang pesantren, nak fakir fatul mu'min itu dikarang Zainuddin Al-Malibari. Beliau itu muridnya Ibnu Hajar nama Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyarai Bukhari. Zakaria Al-Ansori muridnya Ibnu Hajar nama Al-Asqalani. Terus kitab ini dikarang oleh Sayyid Alim angkatan niki. Jadi Sayyid Abi Bakar Saton itu G6B. Terus misalnya bahasa Masari ini riyen ngaji kalian Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu menangi Syekh Nawawi Bandung. Menangi itu Syekh Nawawi. Itu sedanten muridnya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas itu manggilnya teng Mekah. Terus tiang alim, mana pondok Termas terkenal riyen gak ada tiang alim namanya Syekh Mahfud Nopo. Nah, Syekh Mahfud itu muridnya sekarang hitam. Muridnya Sayyid Abi Bakar Sinten. Sanad pulau sampai beliau kira-kira 5 orang. Ya sampean misalnya kalau Mustafa Rukin di sanate podo, tapi kan rapah. Ya artinya saya tak bakat atau gak bakat, betul nggak? Karena yang bisa menjelaskan nanti ngalim dia anak putu murid yang napa? Yang alim udah kok kotak juga jimat. Kita pengen napa? Malah memperkeruh napa? Paham ya, jadi kalau suwon sing dereng haji atau bakat haji itu bukan berarti tidak ikut andil dalam bab nopo. Kalau nanti saat ini tiap badi yang berhaji kita sering ditangkap hukum dulu. Bahkan KPI kata yang ketua ini konsultasi dulu. Karena saya itu baca kitab haji itu mulai fatwa yang terkini kata Said Muhammad Alawi Al-Hajju Fadhilul Ahkam kita baca khatam dan berkali-kali. Terus fatwa terkini misalnya Sayyid Salim As-Safiri saya baca khatam dan berkali-kali. Selain kitab-kitab fatwa dulu mulai Ibnu Hajar sampai I'anah sampai Muhaddats sampai fatwa paling wajar sampai sing ora wajar kalau final itu apa? Misalnya gini fatwa yang enggak wajar. Tawaf itu kan harus suci. Tawaf itu harus apa? Tapi perempuan itu kan mesti datang bulan. Itu dulu tidak ada referensi kecuali fakta bahwa Sayyidah Aisyah pas itu datang bulan beliau tidak bisa tawaf. Karena zaman itu Rasulullah itu tokoh sentral dan beliau diikuti. Ya ketika beliau bilang kita jangan pulang dulu, nunggu Aisyah suci dan dia bisa tawaf. Tentu mereka taminah waktu dan kondisinya tidak mendesak. Kalau sekarang itu kan misalnya kloternya wae pulang kan harus pulang. Kalau ditinggal ya temang-temang. Sehingga terus mulai ulama memfatwakan sebaiknya minum obat saja. Sehingga ada kepastian saat wae tawaf suci. Tapi misalnya terpaksa pas sampai tawaf kok boten suci. Dan dia kalau tidak tawaf saat itu, maksudnya tawaf pada tentu ini yang rukun-rukun.
Itu banyak juga yang fatwa, pokoknya ada sukses yang wandel, ada jaminan orang bakal netes yang masjid haram. Terus ngambil tawafnya di hari terakhir, di hari apa? Terakhir, hari mepet, sampai ada kepastian darurat. Itu terus tak, ada kepastian darurat terus apa? Tapi kalau tidak ada kepastian darurat, itu jangan. Misalnya ngeten kita, rumah orang nih mas. Yang kalau niat ini kan musim haji. Ya, terus misalnya ngeten ya, yang gue bab sholat Jumat ini bersama ngertos logika. Misalnya jam 11, ya, jam 11 atau jam 10. Saya ini Jumat meriang. Kan tentu saya tidak wajib Jumatan. Kalau tidak wajib Jumatan, saya akan berkewajiban sholat dulu. Nah, terus setengah sisi itu wajib Jumatan. Wajib apa? Jumatan, separuhin mulai khutbah, semua ngajari wong kon nganggo sing apik ninggal sing apa? Pancet khutbah mulai dhisik wong kon apik ninggal. Ana ana khotib bangga tanya, yang ilmu musita iku bangga-bangga. Mulai dhisik wong kon apik ninggal. Nah itu Pak Khotib nek ngomong ngono kan terus wis salat. Terus selesai. Nah ini baru boleh salat dulu. Karena sudah ada kepastian dia ada akan hidrokul Jumat. Jadi diputus akad, napa diputus? Tapi misalnya si Ruben ini, Pak Khotib Ruben ini dia khutbah. Dia melopok lah, dia apa? Khutbah. Dia usiku mana sih, kita fokus, pokoknya dia meni. Nah itu saya tidak boleh sholat dulu. Karena bisa saja ada keajaiban saya sembuh. Dan kalau saya sembuh, saat itu masih berkeharusan gimana. Itu umur logika pakai. Jadi sesuatu yang masih mungkin itu ditunggu sampai emergensi, sampai baru. Nah begitu juga masalah tawaf. Jadi taruh saja misalnya perempuan tadi itu Senin, Selasa, Rabu sampai seminggu itu masih jelas di Mekah. Berarti dia punya waktu seminggu masih di Mekah. Misalnya tanggal 1, 2, 3, pokoknya ketua kloternya misalnya bilang, kamu di Mekah ini masih seminggu. Berarti ada waktu seminggu. Terus teman-temannya dia itu tawaf ifadah misalnya tanggal 1, 2. Dia tidak boleh ikut ifadah. Karena dia masih haid. Paham ya? Tanggal 45 masih belum boleh. Nah nanti kalau sudah diumumkan besok cabut. Nah itu hari ini dia boleh boleh tawaf meskipun masih karena darurat. Paham ya? Tapi kalau tanggal 1 sampai 5 tidak boleh karena ada potensi setiap saat mampu. Itu semua kaidah. Jadi cinta ini apa darurat. Paham ya? Jadi kalau nyai lah, misalnya uang soleh mati kabeh, ngalim mati kabeh, itu rugen oleh nyai. Ngenteni nopo? Ngenteni nopo? Darurat. Ngenteni nopo? Darurat. Kemudian kok ada ad-darurat tubihul ma'durat. Ini darurat itu nopo? Oh. Ngenteni den, aku mati. Kemudian rodo ngalim, mati nah, nganti sini iso ngaji kowe tok. Nah, ini kok terus nopo? Niku pun baik. Jadi kalau kalian ini, jadi kalau terpaksa head, dia masih punya tanggungan tawaf ifadah. Niku kalau kondisi sekarang, niku boleh, tapi ngenteni tingkat emergensi, tingkat nopo darurat. Di kalau terang nggih hukum masalah tawaf ifadah. Karena masalah hukum Arafah kan gampang ya. Bahwa hukum ini dimulai tanggal 9 Arafah, mulai pada Zawal. Terakhir fajar topik, nopo fajar. Itu saya gue turu, saya ngantuk, saya anggap ustaz. Misalnya kira sadar, stroke, kira sadar, untuk ngantuk sidik-sidik, diangkat dengan Arafah. Senajan terdapat sadar, ngilir sidik-sidik, gitu, hijau, ngambil batuk sidik-sidik. Arafah mbak, ini ya wis tak, kenapa? Yang penting waktunya mulai Zawal ngantot fajar. Walau lagotan, senajan tak gede. Terus cuma kesunatan itu menangi rino, yang menangi bunyi. Jadi idealnya misalnya sampean yo jam 5 itu sing Arafah, engko berangkatnya jam 7. Pokoknya menangi tak jubli rino, tak jubli dan aku ben ideal nganggur ya mulai Zawal nganti jam 4 bar. Nah aku pengen nganggur tunggu di Arafah, tapi yang ganggu wong akeh. Sing apel jam 8 jam 9 kono nang orang Musdalifah golek waktu bariku nganti setan nunggu di Mina. Nah, kulon sering di soal kantor-kantor kulon tentang kota tentang tempat kerja kulon. Pak Barat, buat sekali-kali fatwa. Balang jumroh itu tidak wajib, nah, kenapa? Itu yang kasih banyak setan. Kenapa tuh balang-balangan ada apa? Sok suci, jadi apa? Dia kasih ini ngambil duit korupsi, kadang duit sing ora
Dengan demi setan kok yo lucu tuh. Jadi dia usul, buat yang barang jumroh itu yang soleh-soleh saja, yang nggak pasti soleh-soleh ora usah balang nopo. Karena itu ibadah sok nopo, sok suci. Tangan-tangan yang masuk akal. Paham ya?